Selanjutnya kami sampaikan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam segmen Hot News. Kita ke informasi pertama, pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter konsentrat tembaga single line terbesar dunia mulai dioperasikan pada hari ini. Pabrik tembaga yang bisa menghasilkan katoda tembaga hingga 1,7 juta ton per tahun itu milik PT Freeport Indonesia atau PT FI. Pabrik tembaga ini merupakan proyek smelter kedua milik PT FI. Smelter ini dibangun sejak Oktober 2021 dengan kapasitas peleburan konsentrat tembaga sebesar 1,7 juta ton per tahun dan menghasilkan sebanyak 600.000 katoda tembaga per tahun. Smelter ini didaulat menjadi smelter single line terbesar di dunia. Pembangunan smelter ini merupakan mandat izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT FI. Saat ini konsentrat hasil produksi PT FI sebesar 60% diekspor dan sisanya 40% dimurnikan di dalam negeri melalui PT Smelting di Gresik, Jawa Timur menjadi katoda tembaga. Namun lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak masih diekspor. PT FI telah menanamkan investasi hingga 3,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 48 triliun per akhir Desember 2023. Smelter tembaga single line terbesar di dunia, kapasitas 1,7 juta ton konsentrat feed. Jadi mungkin ada beberapa yang bingung, oh hasilnya akan jadi 1,7 juta katoda. Enggak, bukan. Itu kapasitas inputnya adalah 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Outputnya dari smelter ini adalah sekitar 600 sampai 700 ribu atau sekitar 650 ribu ton katoda tembaga. Dan juga akan bisa dimurnikan di sini pada bulan Desember nanti, yaitu lumpur anoda yang akan menghasilkan emas dan perak serta beberapa logam lainnya. Jumlahnya emasnya kira-kira antara 50 sampai 60 ton dan peraknya sekitar 220 ton per tahun. Jadi ini sangat tepat waktu karena saat sekarang renewable energy menjadi tren. Dan tren renewable energy butuh critical mineral. Dan salah satunya adalah koper. Kita punya nikel, kita punya kobalt, kita punya koper. Dan koper ini adalah perubahan revolusi daripada teknologi ke depan. Tetap butuh, semua baterai juga butuh koper, semua kabel perlu koper. Jadi ini sangat timely, apalagi produksinya 2 smelter ini bisa mencapai 2 juta ton koper, 1 juta ton koper katut, 650 dan 350 ribu. Dan ini sebuah jumlah yang besar dan tentu hilirisasinya menjadi penting, terutama untuk industri di power generation, kemudian juga di electric mobility, perubahan dari internal combustion engine ke electric vehicle. Informasi terpopuler berikutnya, Kementerian Keuangan belum mengadakan pembahasan dengan Kementerian SDM terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi meskipun ada kenaikan harga minyak dan kurs rupiah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata saat konferensi pers APBN kita yang digelar pada hari ini. Meski begitu, Isa mengakui faktor pendorong pertimbangan penetapan harga subsidi itu memang ada kenaikan, di antaranya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Palm Oil di pasar global dan kurs rupiah yang telah melonjak di kisaran atas Rp16.400 per dolar Amerika Serikat. Di atas asumsi makro APBN 2024 sebesar Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Tekanan atas dua faktor itu menurutnya masih bisa tereduksi dari semakin terkendalinya konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri. Hal inilah yang menurutnya membuat beban biaya subsidi masih bisa dikendalikan sesuai dengan pagu anggaran dalam APBN 2024 sekitar Rp300 triliun. Sebagai informasi, belanja subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM hingga Mei 2024 memang masih sebesar 5,57 juta kiloliter atau turun 1% dibanding bulan yang sama tahun lalu 5,63 juta kiloliter. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tentara dan tank dikerahkan di luar gedung-gedung pemerintah dan mencoba merobohkan pintu istana Presiden Bolivia. Presiden Bolivia Luis Arce menyerukan agar demokrasi harus dihormati.
Melansir dari AFP, tentara dan tank memasuki Plaza Murillo atau alun-alun bersejarah tempat kantor kepresidenan dan Kongres berada pada Kamis 27 Juni 2024 waktu setempat. Salah satu tank mencoba mendobrak pintu besi Istana Presiden. Televisi Bolivia melaporkan Panglima Militer Jenderal Juan José Yuniga sempat memasuki Istana Presiden sebelum pergi dengan berjalan kaki. Mantan Presiden Bolivia Evo Morales pun menulis di akun media sosialnya di X kalau situasi saat ini menjadi sinyal kudeta sedang terjadi. Sementara organisasi negara-negara Amerika juga mengutuk pergerakan pasukan yang mencoba merobohkan pintu Istana Presiden Bolivia. Mereka mengaku tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran tatanan konstitusional yang sah di Bolivia. Amerika Serikat tiba-tiba memasukkan Brunei Darussalam ke dalam daftar hitam. Tetangga Indonesia itu menjadi salah satu negara yang di blacklist terkait perdagangan manusia. Hal ini keluar dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Brunei masuk ke dalam daftar tingkat 3 yang berisi negara-negara yang tidak berbuat cukup dalam melawan perdagangan manusia dan dapat dikenakan sanksi Amerika Serikat atau pengurangan bantuan. Disebut bahwa tetangga Indonesia itu tidak menghukum pelaku perdagangan manusia selama 7 tahun berturut-turut, bahkan mengadili atau mendeportasi korban yang membutuhkan bantuan. Brunei secara umum memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, meskipun negara mayoritas Muslim ini kerap mendapat kritik karena tetap menerapkan hukuman mati, terutama ke mereka kelompok homoseksual. Sementara itu nasib sama juga terjadi ke Sudan. Negara Afrika itu disorot karena tidak becus menangani perekrutan tentara anak-anak.